Shalom, selamat malam, Opa, Oma, Bapak, dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kalau kita pada malam hari ini dapat bertemu melalui saya dan PKLU membaca Alkitab. Perkenalkan, nama saya Murdiasih Sugeng, GPIB Horeb, Jakarta Timur. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur selalu kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Sehingga pada malam hari ini kami boleh saling bertemu melalui saya dan PKLU membaca Alkitab. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh membaca dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema bacaan kita malam hari ini sesuai dengan SBU, sudahkah kita mengenalnya dengan benar? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya, agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar, melalui kesetiaan dan kepercayaan dalam tindakan seperti beribadah, berdoa, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Kita diajarkan dan dipimpin oleh Roh Kudus agar memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud dengan mengenal di sini bukan berarti kita ikut-ikutan, tetapi benar-benar intim dengan mengalami Tuhan lebih dalam. Pengenalan yang baik akan Allah hanya dimungkinkan jika Roh Kudus ada pada manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus.
Bahkan roh itu akan memberi hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas bagi manusia. Wahyu merupakan tanda dari misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu diri kita manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Ketika seseorang mengenal Tuhan, ia akan mengerti pengharapan apa yang ada dalam Kristus. Ia juga akan memahami kuat kuasa seperti apa yang disediakan baginya. Ia pun memahami betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Ia bahkan tidak dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran yang menghambat, karena kuat kuasanya melampaui segala kesulitan serta hambatan, rintangan yang kita hadapi. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dekat. Ajar kami mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih dekat kepadamu. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami dengar-dengaran akan bisikan-Mu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Bapa, Engkau yang punya hidup dan kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya berserah padamu. Bapa, kami ingin berdoa Tuhan untuk majelis sinode, untuk pengurus Dewan PKLU. Tuhan, kiranya berikan akal budi, kebijaksanaan dan hikmat-Mu kepada majelis sinode di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi program, kiranya boleh berjalan seturut kehendak-Mu dan menjadi rencana-Mu juga. Bapa dalam surga, kiranya apa yang menjadi rencana para pengurus Dewan PKLU, kiranya juga menjadi rencana-Mu Tuhan, dan berkati semua rencana Majelis Sinode dan Dewan PKLU. Kiranya semua itu boleh menjadikan berkat bagi kami semua dan menjadikan pelayanan akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kiranya juga Tuhan mau berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh majelis sinode dan seluruh pengurus Dewan PKLU, agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk warga PKLU, GPIB. Kiranya Tuhan Engkau tilik keberadaan kami semua. Tuhan angkat segala pergumulannya. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, warga PKLU GPIB, agar supaya Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pun dapat kami laksanakan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan malam ini menjadi bagian kami juga Tuhan. Kami ingin beristirahat, kami ingin tidur Tuhan. Kiranya sertai kami di dalam kami beristirahat Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terjauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan gangguan di dalam kami tidur. Kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Dan jika berkenan, kiranya Tuhan izinkan kami bangunkan besok pagi Tuhan dalam keadaan segar, untuk kami menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sempurnakanlah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.